Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vira Okta Trisyana dengan NIM 2366120004. Di sini saya akan memperlihatkan aplikasi reservasi hotel untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester 5 pada mata kuliah aplikasi 3. Baik, langsung saja. Di sini terdapat 10 sheet. Yang pertama home, karyawan, kamar, tamu, booking, check-in, check-out, bayar, transaksi pembayaran, bill, nota pembayaran, dan yang terakhir user, administrasi pengguna aplikasi. Kita kembali ke home. Halaman ini terdapat informasi hotel, tombol booking, tombol check-in, tombol check-out, tombol menu, serta tombol login. Tombol tersebut mempermudah kita untuk masuk ke fitur aplikasi. Pertama, kita login terlebih dahulu. Di sini juga sudah terdapat informasi mengenai hotel dan tipe kamar yang tersedia. Langsung saja kita login. Karena di sini saya sudah membuat akun sebelumnya, jadi saya tinggal memasukkan username dan password. Login sukses, oke. Jika berhasil login, maka akan diarahkan ke halaman menu From. Menu ini berisi seluruh fitur utama aplikasi, yaitu tabel induk, transaksi, laporan induk, serta laporan transaksi. Di bagian tabel induk, ada 3 menu utama. Yang pertama data karyawan, kedua data tamu, yang ketiga data kamar. Pertama, kita masuk ke data karyawan dulu. Di sini data karyawan untuk menambah, menghapus, dan mengedit data karyawan. Kita masukkan datanya. Statusnya staff. Kita cari foto. Open. Jika semua data sudah terisi, maka kita proses. Otomatis data tersebut akan masuk ke sheet karyawan. Selanjutnya, jika kita ingin menghapus, klik 2 kali, lalu kita klik hapus. Otomatis data yang tadi kita hapus akan terhapus di sheet karyawan. Kita keluar. Kita lanjut ke data kamar. Di data kamar ini digunakan untuk menambah kamar, mengatur harga, tipe kamar, serta statusnya. Kita masukkan datanya.
Setelah terisi semua, kita proses, maka data yang tadi kita proses akan masuk ke ke sheet kamar. Kita keluar, lalu kita lanjut ke data tamu. Di data tamu ini untuk mencatat tamu baru, menghapus, atau memperbarui data. Kita masukkan datanya terlebih dahulu, nama tamunya. Statusnya berlangsung. Jika sudah semua terisi, kita proses, maka data yang tadi kita proses akan muncul di sheet tamu. Kita keluar. Bagian berikutnya adalah menu transaksi, yaitu proses inti dari reservasi hotel. Terdapat 4 proses, yaitu yang pertama booking, check-in, check-out, dan pembayaran. Pertama kita masuk ke booking terlebih dahulu. Pada menu booking ini, saya mulai melakukan pemesanan kamar sesuai pilihan tamu. Kita pilih tamunya terlebih dahulu. Rencana check-in-nya. Nomor kamarnya. Cari kamar yang segera kosong. Maka data kamarnya akan terisi otomatis. Kita pilih lama menginapnya 3 hari. Setelah data terisi semua, kita proses. Transaksi booking berhasil diinput. Oke. Kita lihat. Dari data yang kita proses tadi akan masuk ke sheet booking. Setelah proses booking selesai, tahap berikutnya adalah check-in. Kita klik tombol check-in yang di sebelah sini. Tahap ini saya tidak perlu memasukkan data ulang, karena seluruh data sudah otomatis terisi dari proses booking sebelumnya. Kita masukkan nomor bookingnya saja. Ini Aditya Prakoso. Lalu jika sudah, kita proses. Transaksi check-in berhasil diinput. Oke. Kita lihat apakah dia otomatis. Ini data yang tadi sudah terisi di sheet check-in.
Kemudian saya lanjutkan ke menu checkout. Klik checkout. Setelah tamu selesai menginap, saya proses checkout agar status kamar kembali menjadi tersedia. Kita isikan datanya. Benar ya, Ditya Prakorso. Di sebelumnya, mohon maaf, di data ini ada kesalahan penulisan, seharusnya data kamar. Status bayarnya misalnya lunas, kelengkapan barangnya lengkap. Kita pilih karyawan yang menanganinya. Jika sudah terisi semua, kita proses. Transaksi checkout berhasil diinput. Oke. Kita lihat. Data yang tadi akan masuk ke sheet checkout. Tahap terakhir adalah pembayaran. Kita klik bayar. Di menu ini, saya hanya perlu memasukkan nomor checkout. Kita masukkan dulu. Dan sistem akan otomatis menampilkan data tamu, data kamar, serta total biaya. Kita masukkan dulu karyawan yang menanganin, lalu jumlah bayarnya, misalnya 5. Setelah kita isi, kita proses, transaksi pembayaran berhasil dilakukan. Oke. Maka dia akan muncul di sheet bayar. Ini. Jika ingin mencetak nota, saya hanya cukup memilih nomor pembayaran yang tadi. Lalu, jika sudah terisi semua, ini data-data dari data checkout, data tamu, data kamar, serta pembayarannya, kita klik nota yang ada di sini. Dan nota pembayaran langsung ditampilkan seperti ini. Kita close. Selesai. Baik, itu saja penjelasan terkait proses transaksi. Selanjutnya, untuk melihat data karyawan, data tamu, kamar, saya masuk ke bagian laporan induk. Di dalam laporan induk ini terdapat 3 pilihan. Yang pertama ada laporan data karyawan, data kamar, laporan data tamu. Tampilan data induk ini bisa semua data atau data tertentu. Kita coba dari karyawan, misalnya semua data. Kita proses, akan muncul semua data yang ada di sheet karyawan. Jika ingin mencetak juga bisa, tinggal klik cetak. Close. Kita ke kamar.
bakal muncul data dari sheet kamar. Data tamu, semua data kita proses. Ini ada semua datanya dari si tamu. Jumlah tamunya ada 19. Jika ingin mencetak juga bisa. Misalnya kita mau memilih data tertentu saja, seperti status. Di status ini kita pilih berlangsung. Kita proses, maka status berlangsung, semua data yang berlangsung akan masuk ke sini, ke laporannya. Jika ingin mencetaknya juga bisa, tinggal klik cetak. Di kamar, status. Nih, semua data pesanan. Jumlah kamarnya ada 15. Jika ingin mencetak juga bisa. Sekarang karyawan, statusnya misalnya saja pemimpin. Kita proses ini ya, ada 2. Jumlah karyawannya ada 2 yang status pemimpin. Jika ingin mencetak juga bisa. Setelah dari laporan induk, kita juga bisa melihat laporan transaksi. Kita klik dulu laporan transaksinya. Di sini laporan transaksi mencakup laporan pembayaran berdasarkan tanggal, dari tanggal sampai dengan tanggal berapa, baru per bulan, dari bulan sampai dengan bulan berapa, dan per tahun, dari tahun sampai dengan tahun berapa. Kita coba, kita klik laporan pembayaran. Saya mau pilih periode laporannya per tahun. Di sini kita pilih tahun 2025 ya. Proses laporan. Nah, ini. Jadi ini seluruh laporan transaksi di tahun 2025. Jika ingin mencetaknya juga bisa. Kita tinggal cetak seperti ini. Jika kita ingin lihat per tanggal, dari tanggal atau per bulan dari bulan juga. Misalnya saja bulan 10 sampai dengan bulan 11 2025. Kita proses laporannya.
maka muncul laporannya yang dari bulan 10 sampai bulan 11. Ya, jika ingin mencetak juga bisa. Itu saja, kita keluar, setting, home. Baik, itu saja penjelasan terkait aplikasi reservasi hotel yang saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.